Halo guys, masih berlanjut di Akademi Undercover Professor. Kali ini masuk ke episode kelima. Bagi siapa saja yang baru mampir bisa maraton dulu dari episode pertama. Dan bagi kalian yang mau donasi bisa melalui Super Thanks ya. Dan yang penasaran langsung saja nih, enjoy the story. Setelah melakukan perburuan dan pemusnahan organisasi itu, MC kita ini kambuh lagi gejalanya. Menggunakan sihir tingkat 4 memang menguras banyak sihir. Untungnya MC kita sudah menyiapkan pil agar mananya tetap stabil. Masalah werewolf sudah selesai dimusnahkan tanpa meninggalkan jejak. Akan tetapi, MC kita menyadari perilaku Aiden yang sebelumnya menahannya untuk memusnahkan werewolf itu. MC kita menyadari kalau Aiden melihat dan menyadari ada sesuatu yang aneh pada werewolf itu. Curiga nantinya Aiden akan menyebarkannya kepada siswa lain. Bagaimana solusinya nih? Cara termudah itu membunuhnya, tapi janganlah terlalu beresiko. Aiden adalah satu-satunya siswa di sini yang dapat menggunakan uncommon magic. Hal itu membuat kepala sekolah akademi memperhatikannya. Kalau tiba-tiba ngilang, wah bisa gawat nih. Tapi sudahlah, sekarang fokus untuk pemulihan dulu, capek soalnya. Dan yang membuat MC kita ini heran, Aiden mempelajari uncommon magic dari penyihir pengembara saat penyihir itu masih muda. MC kita penasaran, siapakah sebenarnya penyihir itu? Sementara itu, Ksatria Nightcrawler sudah tiba di puing-puing pabrik yang dibakar MC kita sebelumnya. Awalnya mereka berniat untuk menginvestigasi lokasi ini, tapi melihat kondisinya yang sedemikian rupa, tak mungkin untuk diinvestigasi. Menurut informasi sebelumnya, pabrik ini merupakan pabrik kosong yang tidak mungkin dibakar secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas. Jika pelaku membakarnya, pasti ada aktivitas di pabrik ini yang membuatnya harus dimusnahkan. Sebenarnya siapakah pelaku yang sengaja membakarnya habis? Apakah maksudnya untuk menghilangkan jejak? Karena kedua kasus ini saling berhubungan. Bangsawan Belfort Rixen yang dibakar habis membuatnya gak bisa diinvestigasi. Lalu pabrik ini juga sama. Lalu Terina memeriksa kejadian aneh lainnya di kota ini dan ketemulah kasus di mana adanya werewolf yang masuk ke Akademi Soren melalui selokan. Werewolf itu sudah dibunuh setelah melukai 3 orang siswa. Terina menanyakan kondisi mayatnya, tapi itu tidak diperiksa karena mayat werewolf sudah dibakar habis. Mendengar kata dibakar habis, Terina bingung. Kenapa kok harus dibakar? Apakah alasannya untuk menghilangkan jejak? Terina curiga kalau itu ada hubungannya dengan kasus-kasus ini. Sosok pelaku ini benar-benar misterius. Selain itu, alasan Ksatria Nightcrawler dibentuk adalah untuk melenyapkan sosok-sosok macam ini yang membahayakan kekaisaran. Berpindah ke kelas, berita mengenai Profesor Luger Chelsea yang membunuh werewolf sudah tersebar luas. Seluruh siswa membicarakannya. Terlihat Lin yang lagi mencari kursi untuk duduk. Kelas sudah mau dimulai. Dia nggak dapat tempat duduk karena dijauhi teman-temannya semenjak kejadian dengan anak pejabat lain di episode sebelumnya. Dan tiba-tiba Elendil memanggilnya dan disuruh duduk di sebelahnya. Lin mah nurut-nurut aja, tapi seperti biasa, rakyat jelata duduk bareng Tuan Putri. Diomongin sekelas dong. So akrab kata mereka. Pertemanan mereka itu dimulai pada malam sebelumnya, tepat setelah Profesor Luger pergi mengejar werewolf. Lin menjelaskan alasannya kalau dia ketiduran di perpustakaan, gak dibangunin sama pustakawannya. Parah nih. Sedangkan Elendil ini lagi patroli sendirian untuk mengawasi siswa agar kembali ke asrama. Semenjak itu mereka akrab. Ya walaupun Tuan Putri ini baik hati dan tidak sombong, tapi tetap saja pasti akan ada cemooh dari orang-orang di sekitarnya kalau melihat mereka akrab. Tak lama Profesor Luger datang. Sekarang melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi tentang elemen properti. Spesialisasi elemen properti adalah yang paling populer dibandingkan 3 lainnya, dan kali ini Profesor Luger akan mengajari metode baru. Mendengar kata metode baru, anak pejabat sok pinter yang bernama Flora Lumos ini penasaran dengan itu. Metode ini katanya bisa meningkatkan kekuatan elemen sekitar 20-80%. Beliau ini langsung mempraktikannya dan membandingkan dengan salah satu siswa di sana. Dan memang benar-benar berbeda. Lebih efisien punya MC kita ini. Dan langsung saja kelas pun dimulai. Awalnya beliau menjelaskan mengenai perkembangan elemen properti. Karena pada awalnya hanya terdapat 4 jenis elemen utama, dibandingkan sekarang yang sudah ada 10 jenis. Lalu, apa alasan dari pesatnya perkembangan elemen properti? Contohnya elemen api. Semua siswa menjawab, tapi salah semua, sampai Flora Lumos yang menjawab.
Menurutnya, alasan elemen api berkembang sangat pesat adalah tujuannya untuk membakar orang dan membunuhnya. Ya, jawaban betul. Perang adalah alasan kenapa elemen sihir ini sangat berkembang. Api untuk membakar, air untuk menenggelamkan, angin untuk memotong, dan seterusnya. Tapi di samping itu, elemen-elemen itu berbeda penggunaannya tergantung manusia yang menggunakannya. Seperti api untuk menghangatkan saat musim dingin, air untuk menggerakkan kincir air, dan seterusnya. Jadi, tanamkanlah alasan-alasan untuk membuat dunia lebih baik sebelum mempelajari elemental property. Pembukaannya selesai. Sekarang semua siswa disuruh membuat bola elemen. Semua siswa membuatnya dan dikoreksi satu persatu. Di sisi lain, Aiden tidak bisa membuatnya. MC kita ini bingung, kenapa gak buat bola elemen? Apakah dia mau melawan karena insiden werewolf sebelumnya? Ternyata bukan. Aiden ini memang gak punya pengalaman untuk memanifestasikan elemen pada sebelumnya. Salah paham MC kita ini, kan? Dan gak lama Profesor Luger yang baik hati ini langsung mengajarinya. Karena elemen api adalah salah satu elemen yang bisa digunakan Aidan, maka kita coba itu. Aidan pun mencobanya. Dia disuruh membayangkan dan merasakan atribut api itu dengan inderanya. Dan dia membayangkan 8 tahun yang lalu, suasana musim dingin, keluarganya sedang mau makan malam ditemani hangatnya api yang menyala. Dan jadilah api tersebut. Profesor Luger memujinya. Api ini adalah api yang dimaksud untuk membuat dunia berkembang lebih baik, bukan untuk peperangan dan pembantaian. Api ini tidak terasa panas melainkan hangat, dan ini adalah sihir api orisinil yang Aidan kembangkan. Jadi kesimpulan pelajaran kali ini adalah membayangkan sihir itu sendiri menggunakan pengalaman yang setiap penyihir miliki. Kalau membayangkan api itu panas dan es itu dingin, anak umur 3 tahun juga bisa. Harus menemukan momen spesial di mana kita bisa merasakan dan memanifestasikan elemen itu. Semua murid mengerti dan mereka langsung mencobanya. Ada yang langsung berhasil dan hasilnya lebih kuat. Di sisi lain, Flora tidak tertarik sama sekali. Menurutnya itu adalah hal yang sudah dipahaminya. Tapi kenapa kok si Profesor Luger ini mengajari dan memuji Aiden yang hanya melakukan hal yang menurutnya biasa saja? Intinya ya Flora ini iri, dia pengen dipuji lah. Dan dia melakukan sesuatu yang nekat. Flora membuat overlapping magic atau sihir yang menggabungkan elemen lebih dari satu. Dia berniat membuat pusaran menggunakan teknik sihir angin. Tapi tiba-tiba sihirnya tidak stabil. Temannya yang khawatir menyuruhnya menghentikannya, tapi nggak bisa. Seluruh kelas panik, mereka berusaha melarikan diri dari situ. Dan tiba-tiba Profesor Luger yang baik hati langsung membantunya untuk menstabilkan sihir yang Flora buat. Semakin lama semakin stabillah sihirnya Flora, tapi belum selesai. Flora ditantang untuk menyelesaikan sihirnya. Karena ya percuma, capek-capek pengen terlihat keren tapi nggak jadi ya kan. Selama hidupnya, orang-orang yang selalu menatap Flora dengan perasaan iri hati atau cemburu. Putri seorang duk yang sangat berbakat dalam bidang apapun pasti selalu jadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya. Tapi Flora tidak peduli dengan itu. Yang dia benar-benar gak tahan adalah tatapan dingin ayahnya yang merendahkannya. Dan di hari sebelumnya, Profesor Luger menegur Flora sambil memberinya penalti 10 poin mengingatkannya dengan tatapan dingin ayahnya. Semenjak itu, Flora dendam dan bersumpah untuk mengalahkan Profesor Luger dengan kemampuannya sendiri. Dan sekarang, overlapping magic yang dibuat Flora sudah jadi. Dia menggabungkan elemen es dan api untuk membuat sesuatu. Walaupun berhasil, lagi-lagi dimarahi sama Profesor Luger. Alasan Flora dimarahi yaitu pertama, Flora ini mencoba sihir baru di tengah-tengah keramaian. Karena bisa jadi sihir itu gagal dan melukai orang lain. Kedua, kurangnya pengalaman dalam menggabungkan elemen yang saling berlawanan, yaitu api dan es. Flora bersikeras, menurutnya dia berhasil menggabungkannya dengan sempurna. Lalu Luger juga mempraktikkan overlapping magic api dan es dengan sangat mudah. Dan ketiga, tujuan Flora membuat overlapping magic itu sebenarnya untuk apa? Apa nggak ada tujuan lain selain untuk pamer? Profesor Luger memperlihatkan perbedaan overlapping magicnya, yaitu bisa menciptakan salju di kelas ini. Walaupun sama-sama sihir elemen api dan es, punya Profesor Luger jelas lebih bermanfaat dibandingkan punya Flora. Melihat ini Flora mengaku kalah. Sebenarnya tujuan Profesor Luger memarahi Flora ini bukan karena gak bisa atau kemampuannya kurang. Sebenarnya beliau ini kagum dengan kemampuannya Flora. Beliau ini lebih mengkoreksi tujuan apa sihirnya itu. Menurut beliau, sihirnya Flora hanya digunakan untuk pamer saja. Melihat ketulusan MC kita ini, Flora terenyuh. Profesor Luger benar-benar berbeda dengan ayahnya yang selalu memandang rendah dirinya. Profesor Luger benar-benar khawatir dengan muridnya itu.
Kejadian ini membuat Flora pusing, penggunaan sihirnya melebihi batas normal. Tapi dia heran dengan Profesor Luger yang kelihatannya baik-baik saja. Padahal penggunaan sihirnya pasti lebih banyak dari Flora. Tapi kenyataannya sama aja dong, hampir aja pingsan. Untung sempat menelan pil dulu ya kan. Melihat seluruh siswa yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik membuatnya kagum. Menurut kepala akademi, angkatan ini merupakan generasi berbakat. Memang sesuai. Dan ternyata, si Lin tidak bisa memanifestasikan atribut elemen sama sekali. Lebih tepatnya, sihirnya itu nggak ada isinya. Dan kelas sudah selesai. Lin disuruh mengikuti profesor ke ruangannya. Di ruangannya, Lin panik. Dikira mau diinterogasi gara-gara gak bisa menggunakan atribut elemen dan takut dirinya akan diusir dari kelas Profesor Luger dan pindah ke kelas lain. Tapi ternyata dia salah sangka. Profesor Luger memberikan sebuah buku untuk dipelajari. Buku itu untuk mempelajari sihir non-property. Jadi Lin ini kasusnya belum memahami elemen properti apa yang dia bisa. Kalau orang normal biasanya bisa menggunakan 3 elemen. Buku ini ditulis oleh seseorang yang juga mempunyai elemen non-property sama seperti Lin ini. Jadi saat ini Lin belum bisa mempelajari elemental property. Karena itu dia kecewa, padahal dia berharap menggunakan setidaknya 1 elemen. Profesor Luger menanyakan pendapat Lin mengenai orang yang hanya bisa menggunakan 1 elemen. Menurut Lin, orang itu tidak berbakat. Akan tetapi faktanya adalah sebaliknya. Orang itu benar-benar sangat berbakat untuk mengendalikan 1 elemen. Dan saking ekstrimnya, itu bisa menimbulkan fenomena langit dan bumi. Dan mengenai magic non-elemen, bukan berarti itu benar-benar tidak memiliki elemen. Karena semakin hari, sihir akan semakin maju. Bisa jadi itu adalah elemen yang belum ditemukan. Dan sekarang Lin ditugaskan untuk mempelajari buku itu terlebih dahulu. Sepertinya Lin, MC kita terkejut dengan si Lin ini. Sudah punya sihir non-elemen, ditambah lagi ada Judgment Eye atau mata penghakiman. Mata ini mempunyai kemampuan untuk melihat perbedaan antara orang baik dan jahat. Tapi itu masih belum bangkit, nanti juga akan bangkit pastinya. Selain itu, buku yang diberikan merupakan buku peninggalan orang yang berharga bagi MC kita ini. Berpindah ke ruang latihan, Aiden berhasil mempraktikkan magic elemennya dengan baik berkat bimbingan Profesor Luger Chelsea. Dia merasa bersalah sudah mencurigai beliau sebelumnya. Menurutnya orang yang menyukai sihir gak mungkin jahat. Tak jauh dari situ terlihat ada kaum anak-anak pejabat yang lagi kumpul. Terlihat juga ada sosok pemimpin kelompok anak pejabat di tahun kedua itu. Tiba-tiba Jevan datang dan seperti biasa mengganggu Aiden dan teman-temannya. Mereka sempat cekcok. Aiden awalnya meminta maaf duluan, tapi nggak digubris sama Jevan. Aiden harus membungkuk dulu sebelum dimaafkan. Jevan juga terus-terusan menghina teman-temannya Aiden, si Leo dan Tessie ini. Aiden emosi dan mau berantem sama anak pejabat yang tidak tahu malu itu. Dan tiba-tiba ditantang duel dong sama Jevan. Dan tentu saja Aiden menerimanya. Tiba-tiba Profesor Luger nongol di situ menanyakan situasinya. Kesel banget ya, lagi-lagi Aiden. Setelah dijelaskan situasinya, Luger mau melarang mereka. Masa baru tahun pertama udah main duel sihir aja ya kan? Jevan sangat bersikeras mau melakukan duel. MC kita bingung sebenarnya apa alasannya. Pas lihat di belakangnya ada anak pejabat yang lebih tinggi. Oh ternyata mau flexing ya kan? Biar dilirik sama anak pejabat itu. Udah dilarang, tiba-tiba ada Profesor Chris Bennymore. Dia malah mendukung Jevan dan Aiden melakukan duel. Menurutnya, Profesor gak punya hak untuk melarang siswa-siswinya melakukan duel. Agar kedua siswa tidak terluka, maka kedua profesor ini ikut mengawasi. Udah setuju tuh, Profesor Chris malah menantang MC kita bertaruh dan disetujui juga dong. Profesor Chris bertaruh atas kemenangan Jevan, sementara MC kita bertaruh atas kemenangan Aiden. Dan untuk taruhannya, Profesor Chris mengajaknya untuk mempertaruhkan hasil penelitiannya masing-masing. Nah di sini MC kita baru ngah kalau Profesor Chris mengajar mata pelajaran yang sama, yaitu spellcasting. Pantesan kok ngiri ya kan, nyesek gak tuh si Chris Bennymore. Dan duelnya akan diadakan 3 hari kemudian. Aiden berkonsultasi dengan Profesor Luger bagaimana caranya untuk menang, dan menurut beliau, Aiden ini sudah mempunyai jurus pemungkasnya untuk memenangkan duel. Aiden sangat paham dengan itu, tapi dia menolak menggunakannya. Dan katanya dia mau menggunakan kekuatannya sendiri ketimbang kekuatan itu. Maka dari itu dia meminta pelatihan pribadi dengan Profesor Luger. Aiden mengingat perkataan gurunya dulu yang melarangnya untuk menggunakan sihir yang diajarinya kecuali kalau terpaksa.
Yang MC kita maksud ini adalah uncommon magicnya Aidan. Maksud dari perkataannya barusan apa? MC kita ini yakin kalau Aidan menang karena uncommon magicnya itu loh. Itu adalah kekuatannya sendiri. Kenapa malah minta diajarin yang lain? Tapi ya MC kita nggak punya pilihan lain daripada kalah ya kan. Mending dilatih aja lah sekalian. Mulai sepulang sekolah ini, Aidan akan melakukan pelatihan pribadi dengan Profesor Ledger. Pelatihan ini akan sangat keras ya kan. Sepulang latihan, Aidan heran kenapa Profesor Ledger ini sangat yakin dengan uncommon magicnya. Apakah uncommon magic adalah sesuatu yang benar-benar dahsyat? Sementara itu, Profesor Chris meremehkan Profesor Ledger. Dia yakin kalau Jevan lah yang akan menang. Agar menang taruhan, Jevan dipanggil ke ruangannya dan memberikannya sebotol potion yang akan meningkatkan mananya. Atau nama potionnya adalah Mana Booster. Singkat cerita, tiba saatnya hari di mana mereka berduel. Suasana tempat duel sudah ramai, banyak yang menonton ternyata. Para siswa lainnya membicarakan Profesor Ledger karena terkenal ya. Mengingat Aidan dilatih olehnya, maka ada kemungkinan untuk menang melawan bangsawan. Sedangkan si Profesor Chris ini ternyata tidak terkenal seperti MC kita. Banyak yang membandingkan mereka berdua karena sama-sama mengajar kelas spellcasting. Hahaha. Profesor Chris ini benar-benar dendam dengan MC kita tanpa sebab ya, paling iri dengki. Dan tiba-tiba 3 orang terpenting datang. Di situ ada kepala akademi dan 2 profesor lainnya. Mereka juga mau melihat duel siswa ini. Padahal kepala akademi ini sangat sibuk, entah kenapa, mungkin lagi gabut ya kan. Dan yang paling ditunggu-tunggu, pemainnya akhirnya muncul. Mereka adalah Aidan dan Jevan. Mereka sama-sama siswa tingkat pertama. Aidan banyak didukung oleh siswa rakyat jelata dan Jevan banyak didukung oleh siswa anak pejabat. Setelah diperiksa perlengkapan yang para pemain gunakan dan dipastikan tidak ada yang melanggar aturan, duel pun dimulai. Mereka saling menembakkan sihir apinya, tapi mengingat Jevan minum potion sebelumnya, maka sihirnya lebih kuat dari Aidan. Untungnya Aidan berhasil menghindarinya. Kedua sihir bertabrakan. Jevan ini sangat kuat. Aidan perlahan-lahan terpukul mundur. Karena sudah terpojok, maka Aidan memperlihatkan hasil latihannya. Dia berlari mendekati Jevan, dikira sudah menyerah dan ternyata dia melakukan spellcasting sambil berlari.